Edisi Generasi Kini. Pendengar, investor dari Gen Z dan Gen Y atau dikenal dengan sebutan generasi milenial semakin gencar membeli saham dan reksadana dalam 2 tahun terakhir ini. Milenial berpikir dengan berinvestasi di saham dan reksadana dapat meraih keuntungan yang besar. Lalu bagaimana trik bermain saham atau reksadana agar untung, bukan malah buntung? Kami bahas dalam Vigeng kali ini dengan 2 narasumber yang sudah bergabung di Instagram kami. Ada Mas Ardo R. Dwitanto SE, MSMCFP, Head of Investment Gallery atau Fakulti IPNI International Business School. Dan yang kedua narasumbernya, Mas Henry Setiadi, founder Mastermind Trader di www.belajarsaham.co.id. Seperti biasa nanti kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di 0215869000 atau SMS WhatsApp di 0811806543. Anda juga bisa sampaikan pertanyaan di kolom Instagram kami, silakan. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami. Saya langsung sapa 2 narasumber yang sudah bergabung. Ada Mas Ardo dan Mas Henry. Mas Ardo, halo, selamat siang, Mas Ardo. Halo, selamat siang dengan Mas Wiryo ya? Ya, di studio dengan Wiryo, Mas Ardo. Saya sapa juga Mas Henry. Mas Henry, halo, selamat siang Mas Henry. Mas Wiryo, Mas Ardo, selamat siang, salam sehat semua ya. Halo Mas Henry. Salam sehat semua. Salam sehat Mas Henry, Mas Wiryo. Ya, kali ini kita membahas mengenai saham dan reksadana. Saya ke Mas Ardo dulu ya. Apa yang perlu diketahui oleh milenial mengenai 2 investasi tersebut, saham atau reksadana? Mas Ardo. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, dan sering juga ditanyakan banyak orang. Pertama kita harus tahu dulu ini saham dan reksadana ini memang 2 hal yang berbeda ya, 2 kendaraan investasi yang berbeda. Kalau kita berinvestasi saham secara langsung gitu ya, beli saham di Bursa Efek Indonesia, kita itu harus membangun portofolio saham sendiri. Mulai dari memilih saham, penentuan kapan beli jualnya, ya, market timingnya, money managementnya. Sedangkan kalau berinvestasi di reksadana, kita cukup aja mempercayakan uang kita kepada manajer investasi yang akan nanti melakukan semuanya tuh, pilih saham, market timing, money management. Nah itu yang perlu diketahui oleh sebelum berinvestasi antara saham atau reksadana. Nah menyinggung soal milenial nih, Nah, kalau bicara tentang milenial kan saya asumsikan saat ini mungkin berusia 40 tahun atau lebih muda gitu ya. Jadi masih mempunyai waktu yang panjang dan semangat jiwa dan raga lah untuk belajar gitu. Maka dimungkinkan untuk membangun kemampuan ya, membangun kemampuan untuk bisa mengembangkan portofolio sahamnya sendiri. Namun untuk pemula, untuk membeli investasi, saya menyarankan seorang milenial ya, untuk membeli reksadana ya, untuk mulai. Tidak terlalu berisiko ya, karena kita menyerahkan semuanya kepada yang mengelola dana kita ya, Mas Ardo ya. Betul, ya. Oke, Mas Henry, bagaimana Anda melihat 2 peluang antara saham dan reksadana bagi pemula, kaum milenial yang ingin menginvestasikan dananya? Ya, Mas Wiryo, makasih. Ya, kalau dari sisi kami kita lihat ya, kalau misalkan pemula, yaitu khususnya kaum milenial ya, Gen Z apalagi ya, itu kan mereka termasuk orang-orang yang istilahnya nggak mau terlalu ribet ya. Nah, jadi kalau misalkan benar-benar pemula ya, sebenarnya mau reksadana atau saham langsung itu it's okay dua-duanya ya. Dimana tadi udah jelaskan tadi ya sama Mas Aryo juga ya, bahwa kalau misalkan no idea at all ya, jadi reksadana juga baik ya. Jadi supaya mereka juga mulai dapat feel-nya dulu gitu ya, invest gitu ya di reksadana, biar nanti yang manajer investasinya membantu memilihkan dan mengelola gitu ya. Nah tapi kalau misalkan udah ada basic formula gitu ya, basic knowledge ya secara fundamental maupun technical ya, lebih baik memang invest di saham kalau dari saya ya. Karena kenapa? Dari sisi performance, pengelolaan, pengalaman juga di saham terus terang kita bisa lebih dapat ya, lebih spesifik ya, sesuai dengan maksudnya sektor-sektor apa yang mau kita tekunin gitu loh. Itu sih Mas Wiryo dari saya. Kalau dari keuntungannya bagaimana, Mas Henry?
Kalau dari saya akan katakan saham. Ya dibandingkan dengan maksudnya Saham. reksadana, iya. Kalau dikelola dengan baik tentu saham. Karena kalau reksadana kan pasti ya kita kasih manajer investasi kelola itu pasti ada fee, ya. Nah jadi kalau untuk segi performance saya lebih pilih saham terus terang. Tapi harus dibekali dulu ya, maksudnya pengetahuannya itu sih Mas Widyo. Dari produk-produk investasi misalnya mana yang capital gain-nya lebih besar? Kalau untuk produk investasi di saham ya cukup besar ya, dalam arti maksudnya pasti di atas suku bunga bank gitu ya. Tapi kalau untuk yang instrumen lainnya yang di luar saham itu sebenarnya banyak ya. Kita bicara maksudnya ada di properti gitu ya. Tergantung sih maksudnya likuiditasnya ya, tujuan sama plan daripada investmentnya itu seperti apa gitu Mas Wiyo. Iya. Reksadana memang lebih aman, lebih safe, tapi profitnya tidak seperti saham ya. Iya betul. Kalau dikelola dengan baik gitu ya. Kalau dari saya sih saya lebih pilih saham gitu ya. Tapi nggak ada salahnya ya tadi ya Mas Ardo bilang bahwa kalau misalkan pemula no idea mau invest apa ya, why not kita start dari reksadana terlebih dahulu gitu. Oke, baik. Mas Ardo dan Mas Henry, sebelum kita lanjut kita buka line telepon ya. Kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya langsung mengenai investasi yang aman. Apakah reksadana atau saham untuk pilihan pemula? Atau mungkin di antara kita, pendengar kita, ada yang memang selama ini bermain di dua jenis saham itu, baik saham ataupun reksadana. Silakan 0215869000 atau SMS WhatsApp di 0811806543. Mas Ardo, kecenderungannya saat ini milenial itu lebih condong ke investasi reksadana yang lebih aman atau saham yang sebetulnya memang aman tetapi banyak risiko juga meskipun profitnya juga jauh lebih besar sebetulnya. Ya, betul. Resiko yang saya soroti kalau berinvestasi saham secara langsung adalah dia harus mengalokasikan waktunya ya, waktu tersendiri untuk melakukan analisa sahamnya, melakukan analisa pasarnya, dan juga harus nungguin ya kapan nih saya beli, kapan saya jual. Dan itu resiko ya, dalam arti dia harus mengalokasikan waktu untuk itu. Nah, jika dia di satu sisi punya kegiatan lain, misalnya saya kan bekerja dapat penghasilan sekian, nah ini tinggal dibandingkan aja gitu. Kalau dia ternyata dia bisa melakukan hal yang lain yang bisa dapat uang lebih banyak gitu, ya dia bisa alokasikan ke situ. Tapi kalau dia korbankan ya, maksudnya dia komitmen untuk menganalisa seperti itu, berarti kan dia mengorbankan kegiatan yang mendatangkan duit lebih banyak. Jadi dalam hal ini saya menyinggung soal opportunity cost ya, opportunity cost di mana saya mengatakan bisa saja seseorang itu kalau dia berinvestasi saham, menguasai ilmunya, dia bisa lebih untung dibandingkan pekerjaannya dia saat ini, bisa bahkan akhirnya ada yang seperti itu ya. Tetapi sebelum ke sana ini perlu dipertimbangkan apakah kalau saya memang komit gitu ya untuk berinvestasi saham dan mau mengalokasikan waktunya, apakah itu worth it atau tidak. Itu hal yang perlu dipertimbangkan juga. Nah, kalau kita beli reksadana tadi kan lagi-lagi menginvestasikan kepada manajer investasi, dia nanti akan kelola. Nah, kita tahu manajer investasi itu dia timnya besar sekali ya. Dia punya tim research analisnya ya kan, dan itu dengan data yang lebih baik dibandingkan investor individu. Tambah lagi dia juga punya brokernya untuk mengeksekusi ya. Jadi dia bekerja sebagai satu tim, sebagai institusi, sedangkan kalau investor individu dia bertindak, dia fund manager dia sendiri juga, dia analisnya juga, dia juga eksekutornya juga. Nah, ini yang harus, tapi bukan berarti tidak mungkin seorang investor individu itu tidak bisa mencetak untung lebih dari si manajer investasi. Saya menjumpai ada yang untungnya itu melebihi manajer investasi, dan ini diakui sendiri oleh manajer investasinya. Jadi saya ketemu langsung dua, satu investor individu, satu investor institusinya. Dia bilang, wah kamu bisa menghasilkan sekian, itu lebih besar dari saya dong katanya. Dan itu bisa aja terjadi. Nah, kalau itu bisa terjadi ya kenapa tidak? Dia mengolah portofolionya sendiri.
Iya, ini ada pertanyaan yang menarik dari Pak Indra di Jakarta, Pak Indra Herlambang. Kalau investasi reksadana atau saham, apakah ada batasan dana yang harus diinvestasikan? Mas Ardo. Halo. Mas Ardo atau Mas Henry bisa menanggapi? Iya. Kalau investasi saham atau reksadana, ini menurut Pak Indra Herlambang di Jakarta, apakah ada batasan maksimal dana yang harus diinvestasikan? Ya, Mas Wiryo, kalau dari saya dana maksimal nggak ada ya, Mas Ado ya, bisa dikonfirmasi ya. Kalau minimal, kalau Betul. saham buka rekening ada 100.000 gitu ya. 100.000 rupiah, bukan dolar ya, tapi ya. 100.000 rupiah. Betul. Ya. Iya, kalau minimal ada, ya, betul. Minimal ada, tapi kalau untuk maksimal tanpa batas ya. Ya, selagi memang maksimal. Ini maksimal. kelihatannya mau Baik. investasi miliaran ini kayaknya ya. Calon nasabah nih, Pak. Calon nasabah. Tapi ya perlu Oke. tadi sebentar, tadi disinggung juga sama Mas Hendri soal likuiditas ya. Nah ini penting juga, Kak. Jangan sampai misalkannya nih ada satu saham, transaksinya hariannya 10 miliar gitu. Lalu dia investasikan 20 miliar, dia sendiri 20 miliar gitu. Tapi likuiditasnya cuma 10 miliar daya tampungnya. Nah itu juga tidak disarankan. Jadi maksimalnya itu pun mengikuti liquidity yang berputar, uang yang berputar setiap hari di transaksi saham tersebut, itu perlu diperhatikan juga. Oke, jangan sampai kita mau investasi besar tapi likuiditasnya di bawah dari nilai investasi kita ya. Iya, ibarat dia kapal pesiar tapi berlabuh di sungai gitu ya, nggak maju kan gitu. Jadi harus di samudra begitu. Iya, baik. Kemudian tips aman berinvestasi saham itu bagaimana? Ini pertanyaan untuk Pak Henry ya. Baik, ya. Jadi kalau untuk di saham ya, ini di kita ada formula yang namanya ETET nih, Mas Wiryo. ETET ya. Jadi kalau misalnya mau ETET ya, dalam arti E-nya itu jadi harus tahu dulu ya. Sebelum investasi di saham itu, saham apa yang mau dibeli dan harganya berapa. E-nya entry ya, entry. Nah kemudian T ya, itu jadi harus tahu dulu gitu ya. Kalau kita mau masuk ya, target kita apa nih gitu loh. Mau short term kah, medium term kah, atau long term ya. Jadi harus ada target ya. Kemudian tadi ETET ya. Nah kemudian kan market kan nggak selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi harus tahu, jadi sebelum investasi itu harus tahu risk profile-nya tuh cut loss-nya di berapa. Ya jadi E-nya itu exit. Nah kemudian yang T1 lagi, ETET tadi ya, time frame sekali lagi. Ya jadi untuk nabung saham jangka panjang ya, atau buat active income ya, dalam arti per bulan gitu ya, kita harus cari saham-saham yang tadi yang Mas Ado bilang ya, harus liquid ya, kemudian juga harus pergerakan rate itu besar gitu ya, yang memungkinkan kita memang realize marginnya. Nah jadi ya itu sih, asalkan kalau kita ada suatu formula ya, kalau kita dinamakan ETET di sini boleh aja sih, maksudnya kita invest di saham ya. Jadi jangan kosong gitu loh. Kalau misalkan no idea ya, mau investasi apa, pengetahuannya juga belum ada, ya lebih baik saya saranin ke reksadana, dimulai ke reksadana aja. Itu sih Mas Wiryo. Ya lebih aman ya, lebih aman, tidak beresiko ya. Tapi kalau main saham misalnya Mas Henry, bagaimana cara memantau pergerakannya agar tidak merugi ya? Ya, kalau untuk memantau pergerakan biasa kita namakan yang namanya technical ya Pak ya, technical approach ya. Jadi kita harus ada basic knowledge di analisa technical ya. Dalam arti kita harus bisa Pak membaca chart ya. Nah chart itu macam-macam, ada yang biasa line chart, nah biasa yang lebih populer sih pakai candlestick ya. Ya jadi pengetahuan basic seperti itu sih diperlukan sih Pak. Jadi harus ada dedikasi ya untuk belajar, kemudian juga tadi untuk waktu juga ya. Karena ada opportunity cost di situ seperti yang Mas Ado bilang ya, harus kita invest di waktu untuk monitor gitu. Iya, memang keterampilan khusus ya yang biasa sehingga kita bisa membaca pergerakan saham dan kita tidak merugi di sana, Mas Henry ya. Ya betul Pak, benar. Ya, oke, baik. Nah ini ada pertanyaan menarik nih yang lagi ramai sekarang soal robot trading dan lain sebagainya. Itu aman tidak sih sebetulnya Mas Henry? Iya, kalau robot trading itu juga lagi tren ya. Tapi robot trading ini saya lebih banyak lihat di itu sih,
apa instrumen seperti emas sama forex exchange gitu ya. Nah, kalau untuk di saham sih lebih jarang, ada tapi lebih jarang. Kebanyakan itu kita pakai software itu untuk filter saja. Ya, filter saham-saham yang masuk kategori yang sesuai yang kita mau gitu ya. Misalnya di sektornya atau kita lihat di hari tersebut yang pergerakannya cukup besar ya, break high atau break low dan sebagainya. Itu sih kalau untuk auto trading sendiri di saham less popular ya, Mas Wiryo ya. Oke, jadi kalau tadi soal perlu tidaknya dana besar untuk investasi baik saham atau reksadana, menurut Mas Ardo ya, menurut Mas Ardo sebaiknya bagaimana untuk pemula nih Mas Ardo? Ya, tadi Mas Henry singgung soal teknisnya ya ketika udah masuk ke berinvestasi, khususnya saham begitu. Nah, saya coba tarik lebih general gitu ya. Sebelum berinvestasi itu hal yang perlu dipertimbangkan ya untuk menghindari risiko kerugian yang besar adalah tentukan dulu tujuannya. Tentukan tujuan investasinya apa dulu nih. Oke, jadi di situ baru kita bisa memutuskan kalau lihat dari target. Nah, orientasi itu bisa ya, Mas Andris, macam-macam ya. Oke. Halo. Suaranya agak terputus-putus, suaranya. Putus-putus ya. Ya. Agak terputus-putus, baik. Tapi memang kita melihat profitnya. Kalau memang lebih aman, profitnya bagus, begitu ya, kita bisa investasi besar. Kira-kira begitu ya, Mas Anda ya, cari amannya begitu. Banyak referensi juga dong yang harus kita miliki sebelum terjun untuk investasi baik saham ataupun reksadana. Mungkin Mas Henry bisa menanggapi ya, karena Mas Ardo sepertinya terputus-putus nih, Mas Henry. Ya Mas Wiryo. Ya sebenarnya banyak referensi sih. Karena dari bursa kita ya, Bursa Efek Indonesia sendiri itu sebenarnya udah bagus banget ya, supportive banget, dan mereka bahkan menyediakan kelas Pak untuk pemula ya, bahkan sampai dengan advance ya, dapat sertifikat pula ya, gratis pula ya. Jadi memang disarankan kaum milenial ini belajar dulu sih. Ya bisa ke website resminya Bursa Efek Indonesia, dilihat nanti di situ ada jadwal-jadwalnya tuh. Ya jadi untuk kelas pemula sama kelas lanjutan ya. Jadi ada baiknya belajar dulu sih Pak. Di situ akan dijelaskan ya bagaimana cara memilih saham ya, kemudian analisa fundamental, kemudian juga technical. Ya bagus sekali sih Pak. Sebenarnya sudah dibekali di situ Mas Wiryo. Oke, saya baca beberapa pertanyaan pendengar, diantaranya dari Pak Oscar ya. Apa bedanya saham yang dikelola manajer investasi dan aplikasi seperti GoTrade yang bisa memilih saham Google, Facebook, atau Tesla hanya dengan $1 boleh berinvestasi? Ini pertanyaan Pak Oscar. Kemudian dari Nita di Cinere, kalau beli reksadana apa saja yang harus kita lakukan? Ya, Mas Henry dulu ya. Nah, ini Mas Ardo sudah nyambung, tapi saya ke Mas Henry dulu. Mohon maaf tadi sambungannya terputus ya. Oke, saya lanjut ke Mas Ardo dulu, Mas Henry dulu, nanti kita ke Mas Ardo ya. Silakan. Mas Henry silakan menanggapi dua pertanyaan tadi. Iya baik, Mas Wiryo ya. Tadi dari yang reksadana ya. Kalau yang reksadana sih yang harus kita lakukan. Apa bedanya saham? Iya, Mas Wiryo. Oke, apa bedanya saham yang dikelola manajer investasi dan aplikasi seperti GoTrade yang bisa memilih saham Google, Facebook, atau Tesla hanya dengan $1? Oke, iya, good ya. Ya, sebenarnya sih itu hanya platform ya. Jadi hanya platform untuk membantu kita eksekusi order gitu ya. Tapi dari pilihan sahamnya sih sebenarnya dari kita lebih baik ya. Karena make sure kita yang memilih sahamnya. Ya kita ngerti lah istilahnya gitu. Jadi saya sering jelaskan Mas Wiryo pada kelas-kelas pemula ya, kaum milenial gitu ya. Kalau nggak ada ya ide mau beli saham apa, saya bilang mulai dari sehari-hari deh. Ya sehari-hari ini kita bangun tidur nih ngapain nih? Ya pasti kan sikat gigi, kamar mandi gitu ya. Nah lihat pakai odol nggak, pakai shampoo nggak. Nah cari aja saham-saham yang produksi ya produksi odol sama sampo sama sabun. Ya selama kita pakai produk tersebut ya jarang kebutuhan banget ya. Sehari-hari ya. Ya kebutuhan sehari-hari ya, jarang banget ya perusahaan itu bangkrut kalau kita masih bisa lihat produknya sehari-hari. Kemudian sarapan pakai apa? Contohnya Indomie. Nah cari aja saham Indomie. Ya kemudian kita kerja ke bank. Nah cari aja saham-saham emiten yang di bank. Jadi kalau untuk mudanya sih saya bilang yang sehari-hari dulu Pak. Ya
jalan Ya. tol, kita lihat apa. Jadi jangan yang aneh-aneh gitu loh. Jadi jangan invest di emiten yang kita nggak kenal, gitu sih Mas Wiryo. Ya, itu sebetulnya sangat mudah sekali ya. Kalau Iya, kita betul. melihat apa yang jadi kebutuhan kita sehari-hari, nah Benar. itulah investasi karena itu tidak akan pernah habis ya, Mas Benar, Henry ya. iya. Benar, saya sering bilang jadi selain kita jadi konsumen, kita juga jadi investor dong, ya kan? Dengan kita Ya. konsum, kita juga berarti kan juga kita yakin nih sama apa perusahaan yang kita invest gitu, Mas Wiryo. Iya, oke. Mas Ardo, tadi Ya. tengah menjelaskan apa sih yang harus kita lakukan sebagai pemula investasi. Apakah langsung besar investasi itu diberikan baik untuk saham ataupun reksadana. Nah, sebaiknya bagaimana Mas Ardo? Ya, jika berinvestasi untuk sesuatu yang, wah ini saya pengetahuannya masih minim begitu, maka jangan langsung taruh dana yang besar di situ. Ya. Tapi kalau sudah yakin nih, ini pasti naik gitu ya, dan kemungkinan untungnya tinggi sekali, ya dia bisa investasikan lebih banyak di situ. Nah, tapi terlepas dari itu semua, perlu tentukan dulu dia nih investasi tujuannya apa. Kalau dia tujuannya memang untuk mendatangkan, misalnya nih, saya untuk mendapatkan pendapatan tetap, nah, maka perlu disesuaikan juga. Oke, berarti nanti saya beli di investasi apa nih, ya saham apa nih yang kira-kira udah pasti kemungkinan besar untungnya gitu ya. Tapi ada juga dia misalkannya memang berinvestasi saya untuk jadi orang kaya suatu kelak gitu ya, alias membangun kekayaan. Nah itu berarti dia jangka panjang kan, jangka panjang. Jadi dia carilah saham-saham yang memang mungkin masih saham-saham kalau orang bilang saham-saham perusahaan kecil begitu ya, atau small cap. Tapi potensi pertumbuhannya tinggi sekali. Nah, dia bisa mulai masuk di situ karena punya jangka waktu yang panjang ya untuk mengejar pertumbuhan itu. Nah, jadi orientasi investasi itu sangat mempengaruhi pemilihan produk investasi, termasuk juga untuk reksadananya gitu ya. Karena reksadana macam-macam ya, tadi ada isinya, ada saham, ada obligasi, ada deposito, macam-macam. Iya, oke. Kita sapa pendengar dulu, sudah menunggu ada Rudi di Bekasi. Halo Rudi. Halo Mas Wiryo. Ya, oke, silakan pertanyaan Anda. Berapa return investasi yang ideal ya bagi seorang investor saham pemula? Return investasinya, kan kalau untuk saham kan biasanya orang sudah gue mau return gue segini. Kira-kira idealnya untuk investor saham pemula tuh berapa? Kemudian yang kedua, yang terakhir, kenapa sebagai saham yang baru mau mulai ya, kenapa ada perusahaan yang net income-nya naik terus ya, tapi bagi-bagi dividennya kok kecil gitu. 200 di tahun 200 itu 1,7 triliun, 2019 5,7 T. Kenapa seperti itu gitu? Dividennya kecil gitu ya? Dividennya kecil, tapi dia punya income-nya naik terus, net income-nya naik terus gitu. Terima kasih. Terima kasih Rudi di Bekasi. Nah ini kayaknya Mas Henry ya, menanggapi dulu Mas Henry. Silakan Mas Henry, ini pertanyaan bagus nih. Ya Pak Rudi, thank you ya. Ya jadi kenapa sih net income naik tapi dividennya baginya kok makin lama makin kecil atau gimana gitu ya? Tadi ya benar ya Mas Wiryo ya. Iya. Jadi memang satu lagi soal ini ya, return investasi yang ideal bagi pemula itu seperti apa pilihannya? Oke, baik Mas Wiryo. Ya, jadi kalau untuk dividen ya memang perusahaan terbuka itu nggak wajib ya membagikan dividen. Ya, tapi tentu untuk menarik investor ya, tentu kalau misalkan perusahaan tersebut membagikan dividen secara teratur, apalagi jumlahnya besar gitu ya, tentu ini lebih menarik investor untuk menanamkan uangnya itu ke emiten tersebut gitu ya. Nah jadi ini di sini nggak bisa dibicara bahwa net income tinggi, kita expect emiten tersebut pasti membagikan dividen yang sesuai dengan kita mau ya. Jadi itu di luar kendali kita, itu sih Mas Wiryo. Nah jadi kalau tadi bicara mengenai return berapa sih yang ideal untuk pemula, nah itu juga relatif ya. Nah kalau bagi kita sih, kalau misalkan return yang kita bisa hasilkan dari investasi saham di atas ya bunga bank, deposito, nah itu udah cukup baik sih. Itu juga sudah cukup baik ya. Dimulai dari sana dulu aja. Gitu sih, Mas Wiryo. Iya. Banyak orang yang mengatakan kalau main saham, jangan nafsu. Benar ya Mas Henry ya?
Ya, itu susah tuh. Kontrol nafsunya itu ya, fear and greedy-nya tuh, psychology part itu susah tuh Mas Yuryo. Ini yang bikin banyak orang akhirnya rugi dan sampai banyak hal-hal akhirnya negatif ya yang dilakukan orang tersebut. Jadi memang kita harus bisa menguasai ya, tidak perlu nafsu melihat keuntungan dan lain sebagainya, returnnya ya. Ya benar Ya. Mas Yuryo. Ya. Oke, Mas Ardo, menurut Mas Ardo gimana dari pertanyaan Mas Rudi tadi di Bekasi? Ya, kalau investor pemula, apakah ada semacam ukuran absolutnya nih harus sekian gitu ya? Ya. Tidak ada gitu ya. Tadi patokan bunga deposito, oke, itu satu hal. Bisa juga patokan inflasi. Ya. Saya sih biasanya inflasi itu saya nggak ngambil angka inflasi yang ditetapkan oleh BPS ya. Tapi saya misalnya 10% aja per tahun. Itu karena kenyataannya gitu ya, barang-barang yang saya beli itu suka naiknya 10% per tahun ya. Uang sekolah suka naik 10% per tahun begitu. Jadi kalau bisa returnnya di atas 10%, ya itu udah bagus banget gitu ya. Dan memang kalau berinvestasi saham, returnnya harus di atas 10%. Gitu. Saya bicara per tahun ya. Itu harus di atas itu ya. Jangan di bawah itu. Kalau di bawah itu bisa lebih bagus. Ada lagi kan alternatifnya, ada obligasi dan di deposito. Jadi di atas 10% per tahun. Nah, kalau soal bicara ada perusahaan yang net income-nya naik tapi harga sahamnya begitu-begitu, kenapa dia bagi dividennya pelit begitu? Nah, kita makanya kalau mereka rapat umum pemegang saham datang aja gitu. Ya. Karena mereka akan terus terang di situ. Tahun ini kita bagi dividennya sekian ya atau enggak ya, karena apa? Nanti direksinya itu, karena di rapat umum pemegang saham kita ketemu direksinya akan jelaskan kenapa. Gitu ya. Bisa saja tidak setuju, bisa aja gitu ya. Cuman kalau sahamnya punyanya cuma 0,00000% ya, cuma dicatat aja gitu ya. Nah itu karena saya pernah lihat ada investor yang tidak setuju, misalnya dividennya cuma 30% dari net income-nya ada, tapi cuma dicatat karena dia nggak, ya, cuma sekian ke pemilik. Iya, cuma sekian persen gitu ya. Jadi jauh dari bargaining position yang cukup. Oke, pertanyaan dari Nita di Cinere, kalau beli reksadana, apa saja sih yang harus kita lakukan? Nah, Mas Ado sekaligus. Ya, pertama tentu kalau mau beli reksadana, tentukan dulu ada reksadana apa nih, karena ada reksadana saham, reksadana deposito atau pasar uang ya, lalu reksadana pendapatan tetap, ada lagi yang campuran. Jadi di antara keempat itu mau pilih yang mana. Nah, yang kedua, pilih itunya, aset manajemennya atau aset manajemennya apa nih? Yang pasti terdaftar dan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, OJK begitu ya. Nah, lalu nanti ada produknya, tinggal pilih di situ. Nah, saya sarankan sih cari platform digital yang memungkinkan untuk memperlihatkan list reksadananya. Saya rasa banyak tuh ya. Jadi pilih saja platform digital, atau bisa juga di bank. Biasanya bank juga punya listnya. Tapi sekarang lebih praktis kalau kita punya platform digital, nanti ada listnya tuh. Nah, dari listnya itu cari produk reksadana yang kalau saya biasanya nih, saya cari yang AUM-nya gede dulu, gitu ya. AUM gede itu karena ya tadi bicara ya, tadi pemula nih, jadi ya paling nggak dia sudah terbiasa mengelola dana yang besar. Nah itu nanti bisa di ranking tuh kalau profil digital mana yang under asset management AUM-nya tinggi ya. Lalu biasanya kalau platform digitalnya keren tuh, ada kinerjanya kan, berapa returnnya dalam 5 tahun, 3 tahun, 1 bulan. Nah cari yang angkanya nggak banyak merahnya gitu. Gitu. Jadi banyak birunya gitu. Nah itu pilih yang seperti itu. Nah itu juga pilih aset manajemen yang punya reputasinya yang cukup yang baik ya. Nah kalau ada kan nih sekarang yang baru-baru. Nah kalau yang baru-baru ini perlu diperhatikan lebih lanjut lagi gitu. Iya, oke. Mas Henry, pertanyaan dari IG @darwin_hutasoid. Apakah ada tempat belajar saham bagi pemula secara online dan terpercaya? Nah ini Mas Henry bisa menjawabnya. Mas Henry silakan.
Iya, makasih, Mas Yurio. Jadi tadi ya seperti sempat tadi kita sudah bahas ya, ada. Jadi Ya. belajar aja dari Bursa Efek Indonesia, yaitu ada kelas-kelas resminya yang gratis pula gitu loh. Jadi syaratnya gampang kok, cuma apa nanti buka rekening aja ya, itu saldo minimal 100.000 gitu ya. Nah nanti bisa udah ikut kelasnya gitu loh. Ya jadi ikut aja kelas di Bursa Efek Indonesia, bisa dicek websitenya ya, IDX ya, idx.co.id ya. Iya, itu bisa dicek di sana. Iya, baik. Nah, Mas Henry, kalau misalnya ya, ini kita investasi ya, pemula. Bagaimana supaya tidak rugi atau dana investasi kita ternyata diinvestasikan ke saham-saham lain yang ternyata sahamnya bodong misalnya, jadi kita rugi. Nah, antisipasi yang seperti itu bagaimana, Mas Henry? Mengingat kita pemula, katakanlah begitu ya. Ya benar. Jadi kalau pemula sekali lagi mau mudahnya gitu ya. Jadi kita nggak bicara yang teknikal dulu ya, mau fundamental atau segala macam gitu ya. Jadi produk sehari-hari deh yang kita lihat tadi ya. Seperti contoh saya sebut aja ya, bukan rekomendasi tadi yang produk sehari-hari ya bisa mungkin Unilever gitu ya. Terus kemudian apa kayak sarapan pagi tadi Indomie ya mungkin bisa Indofood gitu ya. Terus kemudian pergi kita transport menggunakan jalan tol yang mungkin bisa jasa marga. Jadi ya seperti itu aja. Dimulai dari yang kehidupan sehari-hari. Selama kita lihat ada produknya, nah itu jarang lah ya. Maksudnya bisa kita sampai rugi besar-besaran sampai habis itu dananya gitu. Oke, saya ingin mengajak ke pendengar atau netizen yang ingin bertanya langsung, yang menyaksikan siaran live IG, ada hadiah menarik untuk pertanyaan yang keren ya. Jadi silakan Anda bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar IG ya. Jadi sekali lagi ada hadiah menarik dari kemeja alisan. Ayo, sampaikan pertanyaan Anda. Ya, Mas Henry, saya nyambung lagi nih Mas Henry, karena kita ingat beberapa kasus-kasus yang sekarang menyita perhatian publik kan berawal dari saham-saham yang kemudian merugi, saham bodong dan lain sebagainya. Nah, itu apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjebak semangat kita ingin investasi saham ternyata malah berujung pada kebangkrutan misalnya karena dimanfaatkan oleh orang lain investasi yang salah. Nah ini jadi kalau kita belajar ya di finance itu ya ada satu apa yang namanya finance bias ya, behavior bias ya. Ada salah satunya itu adalah herdik, yaitu ikut-ikutan ya. Jadi jangan ikut-ikutan, istilahnya dengan orang satu bulan ya dijanjikan ya ada yang 30%, bahkan ada yang ribuan persen. Nah jadi tanpa pikir gitu, jadi ikut-ikutan dengan mengharapkan imbalan yang besar. Nah biasanya itu ujung-ujungnya tuh boleh bilang bodong kalau pengalaman gitu Mas Wiryo. Jadi jangan ikut-ikutan gitu loh. Jadi make sure tahu dulu instrumen apa yang mau diinvest dan cara kerjanya terutama. Jadi jangan dipikirin dulu ya imbal hasilnya deh. Jadi cara kerjanya dulu gitu loh, masuk akal nggak gitu sih Mas Wiryo. Iya. Untuk membeli reksadana apa saja yang harus kita lakukan tahapan-tahapannya? Ini menyambung pertanyaan dari Nita di Cinere. Ya baik, Nita Cinere, thank you. Jadi kalau reksadana lebih simpel sih. Jadi di kontak aja manajer investasinya, nanti bisa dijelasin gitu ya. Risk profile-nya nanti dia akan tahu kita konservatif, medium atau agresif. Nanti bisa ditawarkan Pak paket-paketnya gitu loh yang cocok dengan kita punya risk profile. Itu sih Mas Wiryo. Oke, apakah ada tempat belajar tadi sudah ya, tempat belajar reksadana, saham atau apapun yang dilakukan secara online dan terpercaya tadi sudah dijawab. Kemudian pertanyaan yang lain terkait dengan investasi yang aman bagi pemula. Ini tadi juga sudah dijelaskan ya sejak awal, tapi nggak apa-apa, sekaligus untuk ngingetin lagi nih, untuk pendengar yang baru saja mungkin bergabung bersama kita saat ini, mungkin bisa disampaikan kembali. Saya ke Mas Sardo ya, untuk sekali lagi mengedukasi masyarakat khususnya milenial ya supaya tidak terjebak tidak terjebak iming-iming ya baik di saham ataupun reksadana. Yang tepat itu seperti apa? Ya, kebanyakan tuh investasi yang diiming-iming itu ya tadi investasi yang untungnya besar dan cepat. Nah, jadi untung besar dan cepat, terus tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Jadi kayak semacam untung besar dan cepat dan turun dari langit. Nah itu yang harus kita hindari. Itu saja udah aneh, udah janggal. Apakah di bursa saham ada yang untung besar dan cepat? Ada, tapi bisa dijelaskan. Ada
dasar pertimbangannya. Beberapa saham yang saya lihat kemarin ada yang IPO ya, lalu naik terus begitu. Ya, karena ekspektasinya besar terhadap perusahaan tersebut dan harganya dijual relatif murah begitu. Nah, itu bisa dijelaskan. Nah, bahkan saya pernah juga mengalami beli saham IPO dan mengalami untung besar dan cepat juga pernah. Gitu. Tetapi kesempatan itu bisa dihitung pakai jari. Tetapi kalau digeneralisasi ya menjadi suatu produk investasi manapun begitu, apalagi yang terjadi yang seperti Alkes gitu ya, alat kesehatan, karena mentang-mentang ini lagi pandemi jadi Alkes banyak yang dicari seperti itu. Nah itu perlu hati-hati. Jadi itu hal yang karena ini kan uang Anda sendiri. Anda mau percayakan kepada seseorang, cari tahu dulu ini orang bisa dipercaya nggak, cakap nggak ya dalam mengelola bisnisnya. Bisnisnya apa dulu? Bisnisnya bisa dimengerti nggak? Jangan-jangan dijelasin panjang lebar kita nggak ngerti bisnisnya apa. Jangan taruh ke situ duitnya. Jadi hal itu yang perlu dipertimbangkan begitu ya. Nah kalau bicara langsung ke instrumen, ke sahamnya, nah itu tadi ada kelas khusus ya, baik itu bisa bursa sekuritasnya, bursa efek, menyediakan lebih dalam lagi. Kok bisa ya ada saham yang tadi IPO bisa untung besar, kira-kira ada lagi nggak saham seperti itu? Nah itu bisa dibicarakan, bisa dipelajari. Ya, oke, baik. Saya ingatkan kembali ke netizen ya yang menyaksikan siaran ini melalui live IG. Masih ada waktu 5 menit lagi untuk pertanyaan Anda. Yang terbaik nanti di akhir acara akan kami umumkan dan Anda yang berhasil nanti bisa mendapatkan kemeja dari Alisan ya. Silakan pertanyaan Anda melalui kolom IG live IG kami. Ya, nah masih ada waktu 4 menit lagi, jadi silakan buru-buru ya. Anda bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Mas Henry, tips ya, sekali lagi tips untuk para pemula, karena tentu saja rasanya masih banyak milenial yang masih ragu-ragu untuk investasi baik itu saham ataupun reksadana. Mereka kebanyakan misalnya beli apa, kemudian di bisnis apa, investasi apa gitu ya, yang bisa dia lihat langsung, dia bisa dikelola langsung, kira-kira begitu. Nah, tips bagi mereka yang ingin memulai saham atau reksadana seperti apa, Mas Henry, agar tidak kejeblos lah ya? Ya, Mas Yuryo. Ya, jadi tipsnya ya bagi para pemula, teman-teman milenial yang mau mulai investasi saham, jadi jangan menganggap saham itu seperti sesuatu yang iseng-iseng gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa katakan investasi saham itu seperti bisnis. Kan kalau milenial nih kan lebih semangat ya kalau bicara mengenai startup gitu ya, bisnis ya. Sebenarnya kita saham itu invest di bisnisnya. Kalau kita mengerti ya perusahaan tersebut bergerak di bidang apa, ya, memahami maksudnya produksinya seperti apa dan cara kerja bisnis seperti apa. Nah, itu alangkah jauh lebih baik lah daripada kita maksudnya asal main taruh aja gitu loh. Ya. Jadi tadi di chat juga saya lihat tuh di IG ya, saham itu judi bukan. Yeah. Ya. Kalau saham itu bisa dikategorikan judi kalau nggak ada planning. Ya, kalau nggak ada planning kita main invest aja, main hajar aja lah ya. Hajar kanan gitu istilahnya. Nah, itu judi gitu loh. Ya, jadi tipsnya itu ya kenali dulu ya instrumennya yang mau kita invest seperti apa, dan terbaik adalah kalau kita tahu bisnisnya apa. Itu sih Mas Widyo. Ya, jadi Bang produk knowledge-nya apa? Kira-kira harus paham produk knowledge-nya seperti apa. Kemudian baru kita investasikan. Itu juga harus kita ukur dan yang terpenting kita jangan terburu-buru. Begitu ya Mas Henry ya? Ya, benar Mas Widyo, betul. Ya. Oke. Nah, dari Big Like 2020, saya baru mau coba invest. Apa definisi dan kriteria penyebab saham-saham tidur? Apakah saham tidur masih layak dibeli atau masih bisa dijual kembali, Mas Henry? Ya, kategori saham tidur itu kalau nggak ada transaksi atau pergerakannya ya gitu ya. Nah, jadi kategorinya itu bisa dilihat tadi seperti dijelaskan sama Mas Ardo ya. Jadi itu ya sih volume transaksi per harinya. Ya, dan lebih mudah lagi kita pakai technical biasa. Lihat aja chartnya. Kalau chartnya rata aja gitu ya, nah itu udah jangan dulu deh. Ya, stay away gitu loh. Jangan seperti itu. Ya. Oke, baik. Terakhir, Mas Ardo, apa tips terbaik untuk milenial yang baru belajar investasi? Ya, tadi saya mau singgung juga soal saham tidur tadi ya. Ini punya pengalaman juga. Nah, memang nih saham tidur itu punya ilmunya tersendiri gitu ya. Saya kalau lihat
saham tidur itu nggak semuanya jelek. Ya ada saham tidur yang tipenya Sleeping Beauty. Jadi tinggal cari pangeran yang tepat yang cium dia bangun. Gitu. Jadi nah itu ada. Saya pernah berinvestasi di saham tidur, betul saya tungguin. Jadi dia di 50 perak, saya tungguin, saya beli di 50 perak. Karena dia saya percaya dia Sleeping Beauty dan betul dicium pangeran dia bangun begitu. Nah itu punya ilmu tersendiri. Jadi kalau memang mau belajar itu harus alokasikan waktunya dan memang siapkan mentalnya. Ya, tapi memang akan rewardnya, untungnya tinggi banget. Yeah. Nah itu soal tidur ya. Nah tadi pertanyaan soal memulai investasi bagi pemula. Jadi tadi tentukan tujuannya. Ya, tapi kalau misalkannya, oke deh, saya nggak punya tujuan nih. Yang penting ada duit nganggur mau diapain gitu. Saran saya sih masuk di reksadana pasar uang. Ini kenapa begitu? Supaya ngerasain naiknya nilai investasi. Karena reksadana pasar uang itu hampir pasti naik ya. Ya gitu hampir pasti naik. Jadi bisa lihat, kok naik ya? Wih, naik nih tiap hari naik gitu. Tapi lama-lama kok naiknya pelan amat. Nah, dia gemes sendiri kan? Nah, pengen naik lebih tinggi ya ke reksadana pendapat tetap. Oke. Oh, lumayan juga ya naiknya ya. Oke. Masih gemes juga kok pelan amat. Nah, baru ke tahap. Jadi mulai dengan sesuatu yang pasti naik lalu biasakan. Kalau udah terbiasa dengan naik seperti itu dan gemes, kurang ya naik ke level berikutnya tapi tentu tambah pengetahuannya, tambah mentalnya. Baik. Oke, Mas Ardo dan Mas Henry sudah banyak komentar yang masuk ya di IG kami. Nanti admin yang akan memilih siapa yang berhak mendapatkan kemeja dari Alisan. Mas Ardo dan Mas Henry, terima kasih, sangat mengedukasi sekali. Terima kasih, sehat selalu. Dengan senang hati, Mas Wiryo, Mas Ardo, ya, salam sehat, Mas Henry, Mas Wiryo, sukses. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Pendengar demikian tadi Ardo R. Dwitanto SEMSM, CFE, Head of Investment Gallery, Fakulti IPMI International Business School, kemudian Henry Setiadi, founder Mastermind Trader www.belajarsaham.co.id. Kami sudah dapat informasi fix dari admin, pemenang IG @darwin_hutasoid 240892 dan @big_like 2020. Selamat ya untuk para pemenang.